Baik, Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aydan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni billahi yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak henti yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, Rabb kita yang menyayangi kita jauh lebih besar kasih sayang daripada ibu kita sendiri. Rob yang hari ini memberikan kesempatan kita kembali untuk bangun dari kematian kita tadi malam. Rob kita yang hari ini memberikan kesempatan kepada bumi ini untuk menampung kita, menumpang hidup di atas bumi. Rob yang hari ini membuat atau menjadikan jantung Bapak Ibu sekalian, jantung saya berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Aliran darah kita mengalir tanpa kita perintahkan. Seluruh sistem dalam organ tubuh kita berjalan dengan sendirinya, yang dunia kedokteran menyebutnya sistem ini, sistem itu, tapi semua adalah hukum dan sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita pun berada di sini pun bukan karena kita punya kendaraan, bukan karena kita punya motor, bukan karena kita punya kaki, bukan karena kita punya tangan, tapi Allah yang berkehendak kita ada di sini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran Kami di segala penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Maka ketika kita melihat matahari, sesungguhnya bukan cuma sekedar matahari yang ingin ditunjukkan oleh Allah, tapi betapa besar dahsyatnya kekuatan dan manfaat matahari yang Dia ciptakan itu. Kita bisa bernapas sekarang juga atas dasar atau atas kontribusi dari matahari tadi. Dengan proses fotosintesis terciptalah glukosa, oksigen, dan seterusnya. Kita sekarang bisa merasakan hangatnya sinar matahari tadi, bukan cuma sekedar kita melihat matahari, dan disitulah wajah Allah Dia ingin tunjukkan kepada kita semua. Maka bersyukur kita terus sekalian, hari ini kita bisa duduk di sini untuk bertafakur, mentadaburi ayat-ayat Allah yang Dia tampilkan, Dia tunjukkan di segala penjuru langit ini. Karena petani yang menanam satu pohon semangka yang dia tanam dengan mungkin 1, 2, 3 biji dan seterusnya, petani tadi tugasnya cuma menyiapkan lahan, kemudian dia menggali tanah tadi, dia masukkan biji dari semangka tadi. Allah yang menumbuhkan akarnya, Allah yang menumbuhkan batangnya, Allah yang menumbuhkan daunnya, Allah yang menjadikan buah semangka tadi mempunyai rasa manis, tawar, dan seterusnya. Maka semakin kita berusaha mentadaburi ayat-ayat Allah di segenap penjuru langit ini dan pada diri kita sendiri, maka kita akan semakin rindu sebenarnya dengan Allah. Kita akan semakin rindu dengan melihat wajahnya. Kita akan semakin rindu untuk bertemu dengannya di waktu-waktu yang Dia perintahkan. Para salafus soleh zaman dahulu, mereka semua subhanallah ya, menjadikan hari-hari mereka begitu dekat dengan Allah. Para sahabat-sahabat dahulu kala, mereka subhanallah ya, begitu dekat dengan Al-Quran. Namun sayangnya di era seperti sekarang ini ya, kedekatan mereka yang luar biasa dengan Al-Quran tidak tampak di generasi kita ini. Ada seorang pernah bertanya kepada seorang ulama, ya Syekh, bagaimana kedekatan para sahabat
mereka yang makmur. Ini sebenarnya ya tamparan buat kita semua, buat saya juga, buat teman-teman semua. Karena di generasi ini ya kita tahu bahwa alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak orang yang dekat dengan Al-Quran, hafal Quran. Tapi tidak cukup dengan menghafal saja. Kita harus mentadabburinya, kita harus merenunginya, kita harus mentafakurinya sehingga Al-Quran itu mengalir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita dan kehidupan kita. Dan kita juga mengucapkan salawat dan taslim yang terbaik kepada manusia yang seluruh sisi kehidupannya Allah sempurnakan. Secara sebagai seorang kepala negara adalah kepala negara terbaik. Sebagai seorang pemimpin atau kepala rumah tangga, dia adalah kepala rumah tangga yang terbaik. Sebagai seorang ayah, beliau adalah ayah yang terbaik. Sebagai seorang menantu, mertua, beliau adalah menantu dan mertua yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji manusia yang mulia ini dengan sebuah ungkapan yang sangat tinggi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh Muhammad SAW engkau memiliki akhlak yang mulia. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, jazakumullah khair atas undangan dari Pemda Jawa Tengah yang hari ini bisa menghadirkan ya, hamba-hamba Allah terpilih di sini yang jumlahnya nggak banyak, yang sudah melaksanakan kewajiban dari seminar ini di awal, yaitu berfoto-foto. Dan biasanya kalau seminar begini saya langsung kabur biasanya. Nggak kebayang gitu, Masya Allah. Ada Ustaz Ali Ridho yang Masya Allah berkolotik. Kemudian ada Ustaz Yudhika juga, Ustaz Hikmat sebagai Syuro. Ya, Syuro itu biasanya tua-tua, tapi kelihatan masih muda ya. Dan baru sekali yang wajahnya kelihatan sehat-sehat. Kelihatan belum tentu sehat beneran. Mudah-mudahan sehat lah kita doakan. Karena sekarang juga kalau ada sekarang ngomongin COVID ini di Instagram biasa langsung di ban, ditutup status. Jadi saya biasanya nyebutnya kopi pakai K, kopi gitu, KOPIT. Dan saya lebih senang nyebutnya virus gitu kan, daripada virus langsung muncul tuh nanti dari Instagram apa gitu, informasi berkaitan dengan ini ada dia gitu kan. Jadi diarahkan semua ke sana. Kalau kuliah ya kita tidak membahas itu. Yang saya mungkin bahasa-bahasa yang saya akan pakai adalah bahasa-bahasa yang mudah ya. Mau ada virus sebenarnya kalau kita jaga tubuh kita ya insya Allah nggak perlu takut gitu. Terlepas dari apapun juga cerita di balik si virus ini gitu ya. Ya kita yang harus kita siapkan ya senjata gitu. Nah sayangnya virus ini memberikan akhirnya menunjukkan kepada kita semua ya, lemahnya imun dan iman kita. Belum selesai PR dari beberapa bulan sebelumnya ya, sekarang muncul PR baru atau tantangan baru dari wabah ini kan gitu. Swab negatif katanya, tiba-tiba 3 hari lagi swabnya dan yang positif, kemudian 45 hari kemudian mati. Banyak udah kasus kayak begitu. Semarang juga sama. Ya karena saya mengamati terus dari teman-teman, karena di Semarang pun kita ada buat satgasnya gitu kan, untuk membantu ya dengan semampunya kita, dengan keilmuan kita. Karena sekarang kalau Anda baru sekalian lihat solusi yang ditawarkan apa? Belum ada loh. Hampir-hampir belum ada. Ya, vaksin yang sekarang lagi heboh-heboh selamanya juga tidak menjamin sekali. Sayangnya sekalian kita sebenarnya punya senjata yang sebenarnya senjata tadi ya kalau digunakan itu Masya Allah ya. Kita tetap mematuhi protokol, pakai masker, pakai apa segala macam. Tapi masalahnya adalah protokol dipakai, masker dipakai ya, face shield dipakai, semprot tangan setiap 2 menit. Ada orang pano kayak begitu ya.
tapi yang dimakan masih gini-gini aja terus. Sebenarnya sih simbol aja sih, simbol. Ya. Di sini nyebutnya gorengan ya atau apapun. Tapi yang saya maksud sekalian, kita belum tahu gitu kan, atau mungkin nggak tahu bahwa sebenarnya tubuh kita tuh punya imunitas gitu kan. Kalau nanti tadi sempat Dokter Ali Ridho nyebutin kalau bahas air rajin doang terlalu sempit ya. Air rajin itu nanti akan masuk dari bagian apa yang saya sampaikan ya. Supaya nanti teman-teman nggak usah panik ya, nggak usah panik ya. Dan memang kondisi ini yang diinginkan ya. Diinginkan supaya orang itu ketakutan dan cemas. Kalau ada yang mempelajari ilmu tentang mikrobiom atau probiotik, Bapak Ibu tahu nggak bakteri itu paling paling lemah kerjanya kalau orang itu dalam keadaan apa? Stres. Dia paling lemah itu stres. Ya. Bahkan stres itu menyebabkan, ya stres itu kan sifatnya bukan hanya sedih atau yang sifatnya menekan emosi berlebihan. Ibu-ibu saja kalau mereka masak ya, itu subhanallah kalau lagi stres ya, stres itu nggak tenang emosi jiwanya itu, mau kata dia pakai ini sekian gram tuh lauk tuh nggak ada rasanya loh. Betul? Ya, kebetulan yang ada juga ibu-ibu banyak ibu-ibu juga ya. Karena memang masak tuh pakai hati. Memasak itu pakai hati. Ya. Jadi yang kita lupakan Bapak sekalian adalah ya kita menggunakan simbol-simbol fisik gitu ya. Berupa masker, face shield segala macam, tapi kita lupa gitu kan. Bahwa sebenarnya yang justru harus lebih kita jaga tuh pasukan-pasukan yang ada pada tubuh kita itu gitu. Ya. Sehingga kalau sudah memahami konsepnya nanti makanya insya Allah kita ya nggak perlu takut gitu kan, nggak perlu was-was, nggak perlu khawatir ya. Sehingga nanti ada beberapa hal yang akan kita sampaikan ya supaya nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya. Yang kita sebut sebenarnya integrated Islamic medicine gitu. Ya, atau mungkin kesehatan atau pengobatan Islam yang terintegrasi. Ya. Pesan pertamanya ya, kalau Anda mau sehat, ya, Anda mau tetap stabil di masa seperti ini dan kedepannya, dan wabah ini saya katakan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan berakhir. Tidak pernah tahu. Hanya Allah yang tahu. Terlepas apapun wa makaru wallahu makirin. Kita tidak pernah tahu. Tapi jelas harus kita coba. Senjata aja sih menghadapinya. Senjata paling utama itu ya ketenangan, ya iman, udah sering dibahas di mana-mana gitu. Tapi nggak tenang-tenang juga tuh. Ya, maka panca indera menurut saya, panca indera kita di era-era kayak seperti sekarang ini, masa-masa kayak ini, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau Anda tidak ada urusan dengan angka dan data, nggak usah lihat. Tahu ya? Kenapa? Stres loh. Stres aja. Mati sekian, kena sekian. Lagi-lagi kalau Anda nggak punya kepentingan di situ gitu ya. Kalau mungkin Anda punya kepentingan, Anda harus punya benteng-benteng jiwa yang sangat kuat karena pusing mikir. Tadi baru di sini tadi, Pak Lukman tadi cerita sama saya. Saudara beliau di Jepara. Ya. Saudara beliau di Jepara itu baru ini ya kena juga virus ini gitu ya, wabah ini, dan meninggal. Cepat sekali ya tadi. Emang iya, kenapa? Karena sekarang memang yang namanya makhluk hidup ya, virus ya seperti sekarang itu, yang mereka juga makhluk yang membutuhkan ruang untuk hidup gitu kan. Artinya apa? Kalau kita musuhi mereka ya secara luar biasa dan kita tidak bersinergi dengan mereka, justru yang terjadi apa? Yang terjadi ya mereka akan terus menampilkan atau mewujudkan atau membuat ya jenis-jenis baru dari mereka. Nggak heran sekarang bahkan ada yang nggak ada demam, keluhan pencernaan saja ya tiba-tiba dalam lama kemudian orangnya positif gitu kan. Lalu kemudian kalau ketika imunitasnya antibodi nggak kuat, khususnya di pencernaan nggak kuat, udah mati gitu ya. Maka
akhir hari belajar insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pesan pentingnya ya. Bukan cuma sekedar tadi saya bicara air tajin, tadi yang bawain beras tajin katanya nih ya. Saya nggak tahu ini cara buatnya gimana, maka saya harus tanya dulu ya. Karena kalau air tajin itu sebenarnya kan beras ya, dikasih mungkin beras sekitar 3 sendok makan, Anda ambil dengan 5 gelas air lah, kurang lebih gelas air biasa, lalu Anda rebus ya, Anda kasih api di situ, tapi bukan di rice cooker ya, sampai dia masaknya setengah gitu ya. Nah itu air tajin tuh itu yang zaman dulu katanya maaf ya, orang-orang yang gak punya duit, gak bisa beli susu, kasih anaknya air tajin. Padahal kalau yang ngerti ilmunya, jauh lebih baik anaknya dikasih air tajin daripada susu formula. Kalau yang ngerti ilmunya betul gak? Siapa di sini yang hasil air tajin? Sehat-sehat kan? Ya gak perlu malu. Loh, saya tuh Pak, cerita begini tuh masa lalu lah gitu kan. Dulu zaman orang tua yang masih pas tangga gitu ya, itu mangga itu kita bagi rame-rame, anak 5-6 orang, nggak malu saya. Itu bagian dari cerita perjalanan hidup kita. Dulu waktu di sini, waktu saya kuliah di Semarang di Undip, saya ingat banget itu ya, di depan kosan saya di Kaligarang nomor 16 karena jadi pom bensin itu kan subhanallah ada abang yang jual bubur ayam yang mana itu. Saya beli Pak bubur ayam, terutama di akhir-akhir bulan itu saya belinya kuah. Saya beli kuah sekitar 500, cukup 1 kuah. Lalu saya beli kerupuk 2. Kok makan itu doang diet, padahal nggak ada duit gitu ya. Jadi air tajin itu justru malah nanti kita bahas ya, lebih luas daripada air tajin insya Allah. Bahwa justru malah sangat baik gitu kan. Mulai dari seleniumnya, mulai dari vitamin B1-nya ya. Asal apa? Asal jangan air tajinnya itu justru malah bikin masalah di badan kita. Kenapa orang tua dulu berani makan atau berani minum air tajin? Karena berasnya tidak seperti beras sekarang. Kalau Anda sekarang beli beras yang ada di pasaran itu, jangan buat air tajin. Anda akan buat air logam berat. Dari mana air logam beratnya? Dari pestisidanya. Nah, kalau udah bicara pestisida, ya, maka pestisida adalah salah satu ya bahan kimia sintetik ya, logam berat bahasa kita itu yang justru malah melemahkan imunitas. Ya, artinya kalau bicara tentang air tajin lah ya, mungkin sedikit ya, maka Anda harus ambil air tajin yang atau beras yang organik. Ya bisa pakai beras biasa. Jangan bikin air tajin pakai beras biasa. Terus kami kan sudah cuci, nggak bisa. Logam berat itu tidak akan hilang dengan pencucian biasa. Nggak bisa. Ya harus dibersihkan minimal dengan misalkan air pH tinggi, ya mungkin baking soda segala macam, atau Anda campurkan dengan probiotik, misalkan cuka gitu ya, juga bisa untuk membersihkan logam beratnya. Ya, baik. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat sebenarnya ya fenomena yang terjadi sekarang ini bisa dikatakan menunjukkan lemahnya imunitas kita gitu. Lemahnya imunitas kita. Banyak anak-anak zaman sekarang Bapak sekalian ya, saya nggak tahu mungkin di Jawa saya nggak tahu, tapi di Jakarta itu ya susah mendapatkan atau mencari anak-anak yang bisa bermain tempat seperti ini. Ya, sebenarnya mereka sedang bermain bersama siapa sih? Mereka sedang bermain bersama kuman. Ya, maka alam ya, buminya Allah ini sebenarnya tidak mengajarkan kita untuk terlalu bersih. Itu poin. Membuktinya mari kita buktikan. Anggaplah ada 2 orang anak 1 sama anak 2. Anak pertama ini Bapak sekalian ya, dikit-dikit dia cuci tangan pakai sabun antiseptik yang 99,99% kumannya mati. Maka kalau ada tagline mari kita perang melawan kuman, saya ketawanya lihat tagline itu. Di kulitnya ada kuman, di mulutnya ada kuman, di matanya ada kuman, di hidungnya ada kuman, semua ada kuman. Mau dilawan kuman apa? Mati kita kalau terlalu steril, gitu ya.
Nah, anak pertama ini cuci tangan terus pakai itu. Ya. Anak kedua ini cuci tangan aja lah pakai air biasa gitu kan, mungkin campurkan sama jeruk nipis atau kemangi atau biasa lah. Ya. Kalau dua anak ini Bapak Ibu sekalian, saya ajak katakanlah makan di pinggir jalan. Menurut teman-teman sekalian, kira-kira yang bakal sakit pencernaannya, nyeri, ya, atau mencret lah, misalkan sakit perut gitu, kira-kira anak pertama atau anak kedua? Gak usah pakai ilmu tinggi sih sebenarnya untuk menjelaskan itu. Anak pertama kan, kenapa? Nah, bahasanya dia jarang sowan sama kuman, gitu. Dia jarang silaturahim sama kuman. Ya. Jadi bahkan kalau Anda buka risetnya, wanita-wanita yang melahirkan secara sesar, seksio sesar itu dengan wanita yang melahirkan secara normal itu ternyata imunitas bayinya lebih kuat yang normal. Ini riset ya. Meskipun ada yang mengatakan saya tetap sehat saja kok anak-anak saya gitu kan, tapi ini kita bicara data aja. Ya, ternyata, dan itu ternyata dibuktikan bahwa ternyata bakteri yang ada pada anak yang lahir itu secara sesar itu berbeda dengan bakteri yang hidup atau mungkin dilahirkan atau bayi yang dilahirkan secara apa itu namanya alami, ya, seperti itu. Jadi bahasa sederhananya ya, alam itu tidak mengharapkan kita terlalu bersih. Poin pertama yang harus Anda lakukan di saat wabah seperti sekarang ini, jangan jauh-jauh dari alam. Maksudnya gimana? Pertama, secara tubuh kita berdekatlah dengan alam. Kaki kita menyentuh tanah. Simpel. Kalau Anda bisa katakanlah mandi hujan, mandilah hujan. Ya. Bahkan kalau bisa nyebur tuh ke kolam ikan. Tuh. Kolam lele boleh, kolam ikan boleh. Jangan pikir saya bercanda ya. Saya benar ini. Ya. Ini saya nyebur ke kolam lele, kolam gurame ini. Itu kolam gurame beneran ya? Ya, mau nangkap gurame. Tapi saya udah prediksi ini kalau saya masuk sini badannya pasti gatel. Kenapa? Saya udah lama nggak ketemu mereka. Ya, si apa namanya makhluk-makhluk sini tuh udah lama nggak ketemu. Ya, alhasil emang benar. Habis saya masuk di kolam ini badan saya gatal-gatal. Apakah saya minum obat anti gatal? Ya enggak lah. Saya pergi ke sungai yang bersih, saya mandi di situ pakai sabun yang ramah dengan kulit saya, hilang gatalnya. Tapi yang saya dapatkan apa? Yang saya dapatkan, saya kenalan sama mereka-mereka yang ada di dalam kolam itu. Itu besarnya. Ya. Jadi apa? Kalau diulang enggak gatal lagi. Tergantung bagaimana saya mengenali mereka. Kalau katakanlah sekali cukup, ya buktinya beberapa teman-teman yang sudah sering nyebur ke kolam itu nggak gatal-gatal, biasa aja. Jadi petani-petani yang biasanya ya mereka yang pagi siang malam, mungkin pagi dan petang atau siang gitu kan, nyangkul di sawah gitu kan, nggak gatal-gatal tuh mereka kan udah sering kenalan gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pesan pertama ya yang saya perlu sampaikan kepada Anda semua di sini justru malah, yuk mari kita kembali ke alam. Ya. Kembali ke alam itu sebenarnya seperti apa? Sekarang kan heboh-heboh katanya vitamin D suruh berjemur, itu kan kerjaan zaman dulu, zaman sekarang orang zaman sekarang jarang kerjakan gitu loh. Apalagi kalau Anda tahu bahwa sebenarnya banyak sekali misalkan ya bakteri-bakteri yang ada pada kulit. Oleh karena itu bakteri-bakteri yang ada pada kulit kita itu ya jangan dimusuhin, jangan diracunin. Ya. Pernah berpikir nggak berapa banyak bahan kimia yang sudah kita masukkan ke badan kita dari pagi-pagi? Sampo kita sintetik loh. Kalau pakai sampo, saya nggak pakai karena nggak ada rambut. Dan nggak apa-apa ada rambut. Terus kenapa nggak pakai rambut?
Gak pakai rambut aja banyak yang suka. Kalau pakai rambut makin banyak minta foto, repot. Dulu pernah saya obatin, tapi males apa udah beristri. Emang punya rambut buat menggait 6 orang menjadi istrinya, nggak juga sih. Ya. Tapi pesannya adalah tadi berapa banyak bahan kimia yang kita masukkan. Mulai dari sampo udah bahan kimia sintetik, sabun kita udah sintetik. Gimana nggak lemah? Anda bayangkan ya, sekalian ya. Pagi-pagi sudah misalkan pakai sabun antiseptik, betul? Odolnya, Anda baca di odol itu isinya apa? Yang banyak bahan kimia di situ. Ya bahkan beberapa odol yang mengklaimnya herbal segala macam, ternyata pakai pemanis alami juga, ada silitolnya. Coba, gitu kok jalur sehat. Sampo, odol, sabun, gitu, masya Allah. Terus dokter pakai sabun apa? Saya ditanya, kalau saya ngomong itu dia tanya gelasnya merek apa, sendok merek beneran. Saya yang diposting apa, ditanya apa. Kayak kemarin, saya posting air kaji. Yang ditanya, itu tekonya di mana dok belinya? Kalau gitu manusia, gak ada fokus. Beneran. Sekarang Anda pergi tengok di Tokopedia itu, ya, toko-toko online itu, ada nggak situ? Teko tahan panas udah habis. Nah gitu. Kekuatan sosmed. Jadi kalau sekarang tadi ada moderator bilang, tadi pagi saya tanya ke Dokter Ali Rido, Kang ini yang hadir berapa? Kenapa? Saya mau mengukur. Ya karena memang acara ini saya nggak posting di sosmed, terutama di Instagram saya. Repot kalau saya posting. Ya, bukan apa-apa, karena memang orang sekarang tuh butuh informasi gitu. Waktu acara di Surabaya di Masjid Nurul Falah, masa itu 7.000 orang tuh yang hadir. Yang diomongin apa? Bunyi, jeruk nipis, ya apa-apa sudah kita pakai selama. Cuma orang nggak ada informasi tentang itu yang bisa menyiapkan. Di Tangerang ada namanya Pak Bagus, salah satu pengurus kita di pusat. Ada tetangganya udah 7 tahun, tetangga nama dia tiba-tiba datang ke rumah dia, Pak Bagus ada bekal di sini ya? Ada. Katanya bekal nggak perlu jelaskan detail. Kita lihat saja, maksudnya kita cari tahu saja, gitu kan. Termasuk misalkan, ya dia pernah baca mengapa Nabi kita SAW memberikan kurma ke anak yang baru lahir. Teknik gitu. Ada yang pernah tahu nggak kenapa? Ya kalau belum tahu ya pura-pura mikir dulu lah. Jangan belum. Ternyata bayi itu, terus sekalian waktu lahir ya, dia kan melewati jalan lahir ibunya tuh. Nah di jalan lahir ibunya itu kan ada bakteri, ya kan? Bakteri sebelah mungkin bakteri baik lah bahasa kita ya. Dan ternyata bakteri baik itu, terus sekalian, itu subhanallah, ya, salah satu makanannya adalah kurma tadi. Jadi teknik itu seperti memberi makanan ke bakteri tadi. Ada risetnya? Setahu saya ada. Tapi ada nggak ada riset kan kita bicara iman kan nggak perlu riset. Ya, supaya kita bedakan dulu di sisi akidah atau sisi ilmu pengetahuan dan tidak perlu dibenturkan. Anda yang mungkin mendapatkan voice note gitu kan dari saya, itu voice note saya sebenarnya. Ada yang dapat nggak? Yang dulu minum air kaji apa gitu? Ada. Itu sebenarnya saya bikinkan buat teman-teman sekolah dokter saya, AFK dulu gitu kan. Karena lihat ini luar biasa gitu kan. Jadi ini jaga lambung gitu aja bahasa pesantren. Ternyata sudah saya dilihat ternyata tersebar gitu beberapa menit kemudian. Gak niat saya sebar, bukan saya nyebarin. Tapi memang begitulah adanya. Ya, di situ kan saya bilang coba usahakan lambungnya jangan kosong. Iya kan? Pesannya kan? Terus ada yang nanya, terus kalau puasa gimana? Ya kan? Bahasa saya tadi jangan benturkan agama sama ilmu. Ya, sama ilmu pengetahuan jangan dibenturin. Kalau dibenturin nanti kita kalau yang nggak kuat imannya repot. Kalau mau puasa aja. Ya, yang mau jaga lambungnya, katakanlah mengisi lambungnya dengan makanan-makanan yang baik, gitu kan? Setiap beberapa waktu itu silakan aja. Ya, itu bagian dari ikhtiar kita.
Ya, baik. Jadi Bu sekalian, tadi tadi ada tahnik kita bicara tentang bagaimana kurma, dan kurma itu Bu sekalian ya. Kurma itu ya sebenarnya dia tergolong sebagai salah satu namanya itu resistant starch. Jadi resistant starch itu adalah makanan-makanan ya yang dia bertahan di saluran cerna bagian atas, ya, termasuk salah satunya itu kurma. Maka di era kayak sekarang ini Bu sekalian ya, di era wabah dan ke depan juga ya, itu coba Anda mulai perbaiki pola makan Anda ya. Jadi kalau kita bicara berarti sekarang misalkan kita bicara tentang kacang-kacangan, beans gitu kan, udah makan itu kacang-kacangan ya, karena mereka termasuk golongan resistant starch ya. Ada yang pernah lihat postingan saya tentang kacang gitu kan di Instagram, atau kacang apa aja, mau hijau, mau merah, mau hitam, segala macam makan aja. Apalagi kacang itu difermentasikan ya. Kalau kacang fermentasi namanya apa? Tempe. Jadi tempe itu kalau Anda bisa buat tempe tidak ngandelin kedelai, justru malah bagus variasinya. Maka di Jepang ada satu makanan yang sangat digemari oleh orang Jepang zaman dulu sebelum masuk program gandum baiknya Amerika. Jadi orang Jepang itu kan pendek-pendek dengan dulu orang Amerika datang untuk perang dunia itu. Hai kamu nih pendek-pendek, nih kasih susu kamu orang Amerika. Ini kan begitu ceritanya. Suruh minum susu, suruh makan gandum. Ya gandum-gandum yang mungkin sudah dibuang lah kulitnya, kulit arinya. Akhirnya orang Jepang naik berat badannya, tinggi badannya. Tapi ternyata pasca itu orang Jepang yang dulunya sehat-sehat, karena orang Jepang makan miso, orang Jepang makan natto tau? Natto itu kedelai difermentasi, beras merah, kacang merah difermentasi. Salah satu makanan terbaiknya orang Jepang itu nggak dikenal lagi ya, sehingga mereka tinggi menjulang, tapi usus mereka bermasalah semua. Orang Indonesia ngikut-ngikut kayaknya menurut saya. Dulu orang tua kita kalau tempe ya dibacem, kalau nggak diapain tuh sayur gitu kan, nggak digoreng kayak sekarang. Betul? Apa yang terjadi ketika tempe digoreng? Mati. Bakteri kan mati. Ya. Jadi termasuk ya beberapa jenis misalkan kacang-kacangan, lentils itu kacang-kacangan. Ya. Jadi Bu sekalian, kacang-kacangan itu luar biasa loh efeknya ke badan kita. Dibikin dalam bentuk apa? Ya silakan aja, mau dibikin bubur pakai gula aren, gula kelapa gitu. Itu yang akan menjaga sistem ya kekebalan tubuh kita. Loh, kok urusannya sama makanan kan gitu pertanyaannya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ya ternyata ya riset zaman sekarang ini sudah menunjukkan bahwa 70%, ini pesan pentingnya, 70% sistem kekebalan tubuh kita itu letaknya ada pada pencernaan. Dan disitulah dibuat sel-sel imunnya, dan disitulah dibuat juga hormon-hormon yang bahagia. Jadi kalau Anda ketemu dengan orang yang baperan terus tiap hari, gak ada bahagia-bahagianya, gak ada senyum-senyumnya, coba tanya sama dia, ini orang makan apa nih? Kenapa? Karena memang ada hubungan antara perut itu sama otak, yang kita sebut dengan gut brain axis atau GBA. Sekarang baru lagi namanya gut lung axis. Jadi orang-orang yang kena virus ini ya, termasuk terakhir kita doakan juga ya, seorang ulama ya yang mungkin Bapak Ibu lihat fotonya bersama saya. Foto itu bulan Oktober kemarin gitu. Waktu beliau sedang sakit pencernaan. Ingat baik-baik. Saya jenguk beliau waktu itu di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Lagi diare, lagi muntah-muntah segala macam. Sebelum beliau sekarang masuk rumah sakit itu,
itu beliau ngasih WA ke saya. Ya. Ini ternyata beliau positif gitu. Saya baru ingat, iya bulan kemarin beliau ternyata sakit pencernaan. Dan ternyata memang ya karakter dari makhluk yang sekarang ini tuh memang sukanya menyerang pencernaan. Karena karakter orang-orang Asia termasuk Indonesia kecenderungannya adalah masalah pencernaan, maka Anda harus bersiap-siap dengan senjata atau dengan cara misalkan Anda menjaga atau memperbaiki pola makan. Karena makanan yang Anda makan, makanan yang kita makan, pilihannya cuma dua. Kalau dia nggak menguatkan kekebalan atau sistem imun kita, dia melemahkan, itu aja. Kalau dia sudah lemah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah yang kita sebut dengan namanya leaky gut, atau kalau bahasa kita tuh usus botol. Jadi sebenarnya kejadian virus yang ada sekarang ini, wabah ini, itu sebenarnya sebagian besar adalah leaky gut syndrome. Ya, leaky gut syndrome. Pertanyaannya, misalkan ya saya ambil makanan kayak begini. Boleh nggak makan begini? Boleh. Halal nggak? Halal. Tapi kalau kita terus-menerus makan kayak begini, Bapak sekalian, maka yang terjadi apa? Tepungnya, minyaknya, dia akan menyebabkan si usus tadi yang awalnya rapat kayak begini renggang. Ya, itu kita kenal sebagai leaky gut syndrome. Ya. Dimulai dari berarti semua penyakit itu asal dari situ? Iya. Iya. Ya. Leaky gut syndrome nanti bisa dibuka itu di mana di internet ya tentang leaky gut syndrome tadi. Ya. Jadi kalau itu udah terjadi Bapak Ibu sekalian, ya ceritanya panjang. Ya, tapi nanti saya akan kasih beberapa insya Allah itunya apa tuh namanya tipsnya. Jadi kalau udah rusak itu di usus itu, maka bagian dari usus itu akan masuk ke dalam darah. Itulah bahasa kita. Jadi kalau kita mungkin ya ini ya kue apa namanya? Kroket. Ya. Kalau kita bicara antara kroket ini dengan cabenya, kira-kira sehatan yang mana? Cabai. Udah paham? Ya nanti panitia atau kalau enggak, karena ini kan miskin serat, betul kan? Kita bukan menghina makan, kita belajar. Dokter makan nggak makan, tapi kalau kayak makan beginian, itu biasanya saya apa tuh namanya ada itunya apa namanya counternya gitu kan. Kayak tadi pagi di hotel saya makan bubur ayam, nasinya nggak saya makan, yang saya makan kuahnya. Karena dalam kuah bubur ayam itu kan ada kulitnya, jadi kulitnya saya minum. Gitu caranya. Ya kita harus ngerti apa yang kita makan, yang bikin masalah untuk tubuh kita atau tidak. Jadi kayak begini kan bagus sekali nih makanannya. Ya ada apa tuh namanya? Ya jagung. Ini apa nih? Ini namanya tadi apa? Copot tadi. Puding ya? Puding ya? Puding buah. Puding. Ada buahnya. Ya. Jadi kalau makan puding, makanlah buahnya saja. Lebih bagus sebenarnya. Ini pun ya, kalau kita bicara tentang keaslian atau keaslian dari makanan, ya. Kalau saya mungkin ditanya kapan waktu kita terbaik makan nanas. Waktu nanas itu Anda ambil di pohonnya, lalu Anda potong, lalu Anda makan, itu waktu terbaik itu nggak bisa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berusaha memberikan pelindung kepada nanas tadi untuk tidak teroksidasi dengan kulit. Jadi kalau ditanya kapan waktu terbaik makan nanas, segera dimakan setelah Anda kupas. Karena kalau dia dikupas dulu sekalian dan dibiarkan sekian lama, pasti akan teroksidasi. Sama juga kayak air yang sangat tinggi asam amino dan isotonik yang sama dengan tubuh kita, yaitu air kelapa. Coba aja air kelapa taruhnya, kan dia teroksidasi tuh, asam kan? Jadi kalau tanya kapan waktu terbaik makan minum air kelapa,
buka, minum. Filosofi ini sebenarnya sama kayak zaman dulu. Kenapa orang tua kita zaman dulu gak banyak sakitnya? Kenapa? Karena kalau mereka mau makan, beli ke pasar, masak. Gak kayak zaman sekarang, masakan pagi dimakan 7 hari kemudian. Ada loh. Ya, betul lah? Betul. Warung makan gak banyak. Orang dibikin gak males, mau masak ya ke pasar, jalan. Sekarang masak enggak, modal handphone doang. Tawanya telat Pak. Mungkin loadingnya kurang ya sama kita. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi apa tuh namanya? Jadi kita kalau udah ngerti ini tuh ya Masya Allah. Dan memperbaiki insya Allah gampang. Memperbaiki itu gampang sekali. Ya, maka tadi ada yang saya bilang tadi bahwa konsep apa tuh namanya kesehatan khusus ya, healthy gut, healthy you gitu kan. Jadi mulai dari mood kita ya dia akan perbaiki. Ya. Perbaikilah makananmu, maka moodmu juga akan diperbaiki. Gitu kan? Artinya apa? Semakin fresh makanan yang Anda makan, semakin sehatlah atau semakin berbahagialah makhluk-makhluk yang ada dalam perut tadi. Betul maksudnya. Sesuaikan saja. Mungkin kalau dokter Alin kan pakai teori sindrom. Dia tahu panas dingin gitu kan. Ya, silakan aja, pokoknya sesuaikan saja. Tapi ya mau kata pakai teori sindrom juga, panas dingin juga segala macam. Kalau yang dimakan ya bukan sesuatu yang apa tuh namanya fresh atau alami segala macam, tetap makhluk tadi akan merana. Coba ya. Makhluk tadi akan merana. Jadi semakin bagus ya. Jadi kalau bicara negatifnya, all disease start from the gut. Nah gitu. Nah sekarang hubungannya sama apa? Sama si siapa itu ini? Si Tajin Kui. Wah, aku kayaknya ini iso bahasa Jawa. Oh, bojone wong Jawa. Oh, ujian waktu apa? Koas apa rumah sakit jiwa kuwi. Pasienku gak belum ngomong bahasa Indonesia. Jadi terpaksa training sih. Bahasa Jawa. Kan kalau koas kan ada koas di rumah sakit jiwa tuh. Nah, itu pasiennya gak mau ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya. Beberapa kali di rumah sakit itu juga rumah sakit yang di mana tuh? Itu Mundu. Japait. Itu juga saya ketemu dengan orang-orang yang sudah bertemu Nabi Musa, Nabi Isa. Mana? Ya seperti itu. Ada juga teman saya yang selama kuliah itu hampir nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Gitu. Jadi saya bisa bahasa Jawa. Mau tidak mau. Baik. Sampai mana tadi? Jawa. Oh, kudu. Jawa ini kudus Mas. Tajin ya. Jadi healthy gut, healthy you gitu. Sama juga ceritanya all disease start from the gut. Yang kurangnya kita sekarang Anda sebagai terapis atau sebagai pembekam segala macam adalah apa? Anda lupa memberikan saran gizi kepada mereka. Betul? Betul. Pak, nanti obatnya diminum ya, herbalnya diminum ya. Tapi dia makan apa paginya, makan apa siangnya, malamnya nongkrong di warung sego kucing. Misalkan, Anda nggak tanya, ya. Kalau sudah kayak begitu, Bapak Ibu sekalian, ceritanya nanti akan pergi ke namanya rasio toksik, toksin rasio gitu. Jadi tubuh kita tuh punya rasionya, dia mampu membersihkan badan kita tuh seberapa banyak Anda memberikan pasukan ke tubuh kita itu. Ya. Herbalnya cuma 3 butir, 4 butir, 5 butir, tapi yang dia masukin racun nggak kerja, serius. Anda tanya sama ahli-ahlinya. Herbal aja nggak bisa kerja kalau seandainya kita kurang air, gitu kan? Kurang air, kurang cairan, gimana mau metabolisme terjaga, gitu.
Jadi rasio antara toksin ini ya, toksin rasio ini itu kalau Anda bisa dapatkan keterangan dari apa yang mereka makan, itu anjing tuh, Masya Allah, cepet banget penyembuhan. Tidak heran dulu sekalian. Saya tuh kalau jujur ya, kalau melihat apa-apa yang dilakukan oleh ibu-ibu dan mak-mak muda lah ya, follower lah gitu ya, jamaah online gitu ya. Mak-mak muda, mereka muda ya, memang muda tapi banyak masalah di pencernaannya. Hanya lu kasihan loh. Jadi keluhannya tuh apa tuh namanya, tumor, polikista, endometriosis. Dari mana tuh ceritanya? Mereka nggak sadar bahwa itu mereka sudah tabung waktu mereka masih muda dengan tiap hari makan yang seperti itu. Ayam, bakso, gorengan. Saya nggak makan nasi kok, benar. Tapi ente makannya begitu. Gitu. Akibatnya apa? Nah, Anda buka tuh apa yang disebut dengan epigenetik atau nutri epigenetik. Jadi bicara makanan ini bukan bicara sekarang, tapi bicara generasi ke depan. Artinya apa? Kelemahannya orang tua atau kekuatannya orang tua akan diwariskan ke genetik anak. Maka anak-anak zaman sekarang karena orang tuanya banyak nyampah, banyak makan gak sehat, mereka mewariskan genetik yang lemah. Kalau dokter Hiromisinya menyebutkannya, mereka mewariskan gen-gen yang proteinnya cacat katanya. Nasinya sudah penuh dengan pestisida, berasnya, sayurnya juga sama. Pusing kan? Gitu. Maka kalau saya, ya solusinya apa? Apa sih solusi, tenang aja. Ya, pasti ada solusi. Sehingga kalau ada solusi yang kita dapat, Bapak sekalian, kita bisa perbaiki pelan-pelan. Sekarang kalau Anda punya duit sekalian ya, punya uang lebih ya, saran saya investasikan ke pangan. Karena kerusakan kita ada di hulu. Saya itu paling, boleh saya katakan, saya paling tidak mau makan ayam potong. Paling tidak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena saya takut lebah. Kenapa lebah? Ayam potong isinya apa? Ada hormonnya. Hormon apa disuntikin? Hormon perempuan. Estrogen gitu kan. Nah sekarang manusia itu kalau Anda belajar, jadi kalau kita belajar di holistik, di integratif sistem ini, bahwa ngerti bahwa kita itu ada pada tingkat apa tuh atas ekosistem tuh, piramid, ya kan? Maka kalau bicara di atas, di tingkat paling atas di ekosistem itu, maka semua racun yang ada di bawah kita yang numpukin. Seperti itu. Bayangkan berapa banyaknya logam-logam berat yang ada pada sayuran, buah-buahan, nasi kita, beras, segala macam. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi. Ya. Kalau punya rezeki lebih, investasikan ke. Ini teman saya, bos sekalian, itu di Bandung ya. Ya subhanallah, barusan panen itu cabenya panjangnya segini, cabai hijaunya, organik banget. Dan dia menggunakan sistem pengairannya bukan disemprot, tapi namanya drip irrigation. Drip irrigation itu ini pohon, di bawah-bawah pohon ini ada pipa yang diatur secara teknologi. Dia bisa mengalirkan air sesuai dengan kebutuhan pohonnya. Yang juga canggih bang. Jadi mau musim kering, mau musim panas, gak efektif. High tech memang, ya. Dan non residu chemical semua. Dan yang menariknya, ya masya Allah beliau itu juga memasukkan ya bakteri-bakteri atau probiotik ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? 300% kenaikan produksi. Ya Allah kan, tapi nggak cukup, orang belum keluar dari kebunnya aja sudah banyak yang nungguin. Yang dulu sebenarnya bahasa organik itu kita nggak pakai. Kenapa? Ya tanam aja. Berapa kan gitu ya? Tumbuh aja gitu loh. Gak kayak sekarang, dikit-dikit semprot. Gitu. Ya. Maka kalau kayak lagi musim buah, kayak zaman sekarang lagi musim buah, pilihlah buah yang kemungkinan tidak diracuni. Contohnya apa? Rambutan,
Kamu kan rajin ya? Buah-buah yang tua. Kalau buah-buah tumbuh alami, biasanya masya Allah makan aja lah. Lagi musimnya, sudah Allah siapkan musimnya, lagi musim itu makan buah itu sesering mungkin. Durian tidak? Karena durian adalah ujian. Glukosanya tinggi banget, ya gulanya tinggi banget, dia alkoholnya tinggi. Durian itu ya dikit-dikit oke. Di situ letak ujiannya kita. Oh, betul. Pak, Bu, bapak saya, kita dikit ya. Ilmu yang berbagai macam disiplin itu saya kadang-kadang saya terjemahkan menjadi bahasa yang gampang. Saya itu ujian saya akan tepung. Ujian saya tepung. Kenapa ujian saya tepung? Karena bapak saya itu orang India. Makanya wajah saya kayak Syarukan gini. Udah mau muntahnya nanti aja lah. Uang nanti aja, terima aja lu kenyataan. Sengaja saya bikin guyonan karena baru pagi tadi saya ngomong pembukaan sudah ada yang tidur. Nah, saya lihat wajah-wajahnya yang tidur. Saya perhatikan Anda dari depan. Mana yang serius, mana yang cuma sekedar datang. Kita ada teori juga ya. Baik. Jadi kan Anda tahu kan orang-orang Asia, India itu kan tepung itu minta ampun makanannya. Ya, itu diwariskan ke saya. Kalau saya ketemu tepung, ya Allah ya Rabbi, ujian besar buat saya harusnya. Ya, mudah-mudahan lagi ujian. Ya, tinggal nanti saya mau boleh nggak makan boleh aja, tapi membatasinya itu yang butuh iman. Iya, betul kan? Nah, urusan makanan itu sampai disebutkan Nabi loh. Kata Nabi SAW apa? Tempat yang paling buruk itu kan perut. Kalaulah kalian mau makan juga, maka sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udah. Itu benar Rasulullah SAW. Maka orang Islam itu makannya bukan untuk kenyang. Itu prinsipnya. Kita makan itu untuk memberikan hak tubuh, jangan keliru. Nah, maka ada itu kan kangkung anak tuh. Ayo makan, jangan sampai kenyang gitu. Benar. Ya. Jadi makannya itu adalah untuk memberikan hak tubuh. Sebab ya udah yang dimakan Bapak Ibu sekalian bermasalah, ya. Berlebihan pula, bayangkan. Kayak apa jadinya perut kita. Dan kalau Anda yang belum menikah ya, maka Anda sedang Anda sedang membuat gen-gen yang nanti akan diwariskan kepada anak-anak. Yang kena hujan sedikit, kalau makanannya nggak benar ya, kena hujan sedikit demam deh. Ya. Kena hujan sedikit demam. Ada musim rambutan batuk, ada musim apa? Duku, macam-macam lah. Nggak ada yang benar musimnya. Salah semua musim. Ya, seperti itu. Ya. Maka ya kita belajar nanti mudah-mudahan Allah mudahkan sehingga nanti Bapak Ibu akan paham ya, akan paham pelan-pelan. Oh ternyata dan gampang sekali. Jadi kalau kita tadi ada resistance starch tadi itu ya, apa tuh namanya, pisang. Apa beda pisang yang masih agak hijau sama pisang yang sudah ada bintik-bintik hitamnya? Ya, kalau hitam-hitam sudah matang, cenderung mau busuk kan, gulanya tinggi banget. Tapi kalau kita tarik ke belakang si pisang tadi itu ada ayatnya. Ya, kami ciptakan, kami jadikan rasanya manis, asin, gitu kata Allah. Maka pisang yang masih hijau-hijau ini ya justru malah pisang yang sangat baik untuk memberikan asupan kepada makhluk-makhluk tadi. Kalau pisang yang apa tuh namanya, pisang yang sudah hitam-hitam itu gimana? Bagus juga, cuman dia beda kandungan. Ya. Orang tua kita zaman dulu bagus sekalian, mereka makan tepung, tapi yang mereka makan tepung dari singkong, bukan gorengan kayak kita sekarang. Beda kan? Beda nasi. Ada banyak deh semua tepung-tepung yang bernamanya gluten itu kerjanya dia membuka barrier-barrier khusus itu. Yang
tadi saya bilang rapat tadi itu kerjanya itu. Maka tanya pada ibu-ibu, mbak-mbak, ya ukti-ukti ya katakanlah perempuan-perempuan yang mengalami masalah khususnya masalah reproduksi. Ya. Salah satu yang mereka makan sebagian besar adalah tepung. Itu saya lihat di berbagai macam kajian tepung-tepungan. Ya. Kan singkong juga tepung, oh beda pak tepungnya pak. Pisang juga tepung, tapi dia bukan tepung gluten, dia tepung non gluten. Maka sekarang kan sudah mulai tuh berkembang tuh tepung-tepung non gluten. Ada tepung dari pisang, tepung dari apa tuh namanya kentang, ya, moka ya singkong itu. Ya. Dan mereka itulah yang apa tuh namanya punya ya kemampuan yang memperbaiki dari usus tadi. Ya, memperbaiki usus dan kalau ususnya Bapak Ibu sekalian sudah bagus ya, maka imunitas dia akan baik. Ya. Tadi kita bahas tentang misalkan kacang-kacangan. Indonesia kan banyak kacang-kacangan. Merah, hitam, ya, kacang merah, kacang hitam. Anda bayangkan terus ini semua ya. Kalau Anda bisa bikin menjadi makanan, kalau Anda sebagai seorang terapis, itu Masya Allah, pengobatan Anda yang Anda lakukan pada pasien itu akan jauh lebih cepat. Ya, lebih cepat, sangat cepat bahkan. Ya. Kalau saya memang saya tidak bergerak di dunia industri kayak begini, cuma saya ngajarin ilmunya. Ya, misalkan bikin, terus bagaimana cara itu mempermentasikan itu gampang banget. Ya, gampang banget ya. Ini ada orang Sumatera Barat? Gak ada. Sumatera Barat itu atau orang Padang itu biasanya ada satu produk fermentasi yang di sini dulu orang Padang makan, namanya dadiah. Dadih itu susu kerbau yang dimasukkan ke dalam bambu yang dia diamkan selama 24 jam. Itu ada penelitiannya yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan di Indonesia sama ilmuwan di Jepang. Ternyata dadih itu Bapak Ibu sekalian menghalau ya, menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri patogen. Dadih. Jambi, ya kemarin saya bukan pulang ke sana lihat orang tua sakit, itu ternyata punya juga orang Sumatera mengenal sebagai tempoyak. Sayangnya tempoyak yang dimakan oleh atau dibuat itu kebanyakan diambil dari duren-duren yang tidak duren-duren yang sudah busuk. Padahal kalau bikin tempoyak dari duren yang bagus ya, itu Masya Allah efek ke tubuhnya luar biasa. Apalagi yang bikin gulai tempoyaknya itu ya, dia bikin gulai, jadi gulai gitu, itu dengan menggunakan ikan-ikan sungai yang tidak diternak, coba. Makanya kalau saya pulang ke kampung tuh, saya cari lele yang tidak diternak, karena rasanya beda. Lele tidak diternak, gabus juga sekarang belum ada yang bikin ternak. Jadi kalau pergi-pergi kampung itu, sekarang cari makanan-makanan yang tidak diternak atau tidak diproduksi secara massal yang tidak menggunakan. Kalau sekarang lele, gurame, segala macam kan rasanya itu kayak hambar. Tuh. Karena apa? Karena mereka tidak memakan makanan yang semestinya mereka makan. Ya, gitu ya. Jadi dari sini ya pelajaran kita ya berlanjut. Ya berlanjutnya gimana bos sekalian? Oh ternyata kalau ya dari usus tadi diberikan atau diperbaiki, ya itu ternyata efeknya ke badan kita metabolisme itu lancar. Jadi kita sering dengar kata-kata tubuh adalah dokter yang paling baik. Dokter yang nggak bisa kerja, sistemnya nggak bisa kerja. Itu sebabnya kalau saya malam itu sebelum tidur biasa saya suka banget mengkonsumsi herbal. Ya. Kenapa saya suka konsumsi herbal ketika malam? Karena saya nggak tahu bahwa malam itu adalah waktu istirahat. Jadi jangan bebankan dengan banyak-banyak makanan, tapi bebankan dengan petugas kebersihan. Malam, jelang tidur itu biasanya saya minum madu, zaitun, ya. Kayak kadang-kadang ada minum macam-macam saya minum, buat bersih liver segala macam, dan ternyata Masya Allah jadi glowing. Ya, kulit kita itu sebenarnya kalau ususnya bersih dia glowing sendirinya. Ya, glowing dengan maksudnya bersinar gitu loh. Dan sinar itu ya aktivitas dari mereka-mereka tadi. Ya seperti itu. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian kita dapat pesan, oh ternyata cara kita memperbaiki pencernaan tadi, Bapak sekalian,
Pertama dengan cara apa? Pertama dengan memberikan makanan kepada makhluk-makhluk tadi. Dan air tajin itu salah satunya sebenarnya. Jadi air tajin itu ada risetnya ada, dan ternyata air tajin ini sekalian paling banyak justru malah di dunia kosmetik digunakan. Buat kulit, buat apa segala macam. Tapi justru malah sebenarnya dia mengandung serat-serat. Ya, saya mungkin berpikir dia termasuk ya dia prebiotik juga, tapi resistant starch juga. Ya, dari kandungan mineral-mineral yang ada pada beras tadi, terutama beras-beras yang kalau saya lebih sarankan adalah beras-beras yang masih beras pecah kulit atau beras yang masih ada bungkus kulitnya. Jadi dia sebenarnya apa sih? Dia sebenarnya makanan buat makhluk tadi. Atau si bakteri-bakteri itu sebenarnya. Kalau bahasa ilmiahnya ya ada enzimnya, mineralnya, antioksidannya, vitamin B, selenium, segala macam lah vitamin D. Tapi justru sebenarnya dia memberi makanan kepada makhluk-makhluk dan sebenarnya dalam konsep ya katakanlah kita bicara tentang penyakit itu sebenarnya nggak perlu repot-repot ya kita berpikir tentang misalkan orang-orang yang kena sakit mah, dispepsia. 60% kita bicara datanya ya, 60% orang Asia itu adalah gangguan pencernaan. Kalau teman-teman mau nyobain ya, yang lagi ngobatin orang-orang yang mah itu, kalau biasa kan di dunia kesehatan biasa dikasihlah penghambat asam lambung kan gitu, dikasihlah penetral asam lambung dikenal sebagai antasida. Nah coba sekarang pola pikirnya diganti dengan cara apa? Dengan cara orang-orang yang bermasalah di lambungnya ini diseimbangkan lagi asam lambungnya tadi, bahkan diseimbangkan dengan cara apa? Salah satunya ya air ini. Nanti buktiin aja. Oke, ini kan saya nggak tahu yang bapak yang ngasih tadi nih. Ini buatnya gimana? Ya. Tahu lah beras pasti beras. Itu proses dunia karena air tajin itu kan dia dari dipanaskan gitu. Dan memanaskannya pun itu nggak boleh lebih dari 80 derajat Celcius karena amilumnya akan rusak. Jadi bikin air tadi itu apinya kecil ya, apinya kecil. Lalu Anda tunggu sampai dia kental. Anda minum itu pagi dan petang. Lihat apa yang akan terjadi pada tubuh Anda. Catatannya apa? Catatannya berasnya harus organik dan beras yang masih ada kulit arinya. Saya sering nyebutnya beras coklat. Merah boleh, hitam boleh. Tapi kalau beras yang dijual di pasaran itu jangan saran saya jangan. Terutama beras-beras yang sudah penuh dengan pestisida. Malah justru jadi air logam berat namanya. Ya seperti itu. Ya contohnya begini ya. Jadi nanti panaskan dengan api kecil, jangan rusak. Maka kalau yang tadi saya sempat sampaikan di awal tadi tentang katakanlah jaga lambung tadi salah satu caranya adalah dengan cara memberikan asupan amilum kepada lambung. Jadi sekarang ini saran saya untuk sekalian, selain tadi kita bicara alam ya, maka amilum itu bisa didapatkan dari pisang, dari alpukat. Kalau Anda tidak mendapatkan beras organik, ada satu yang bisa Anda dapatkan yang biasanya juga tidak disemprot pestisida, yaitu singkong. Petani singkong kan biasanya nggak nyemprot pestisida. Nah, singkong itu ada amilum tuh. Nah, jadi selain Anda bikin air tajin, Anda juga bikin air singkong. Kalau tajin kan diganti dengan beras, gitu ya. Jadi air singkong tuh minum tuh. Nah, kalau tadi lagi sampaikan, kalau Anda yang berpedoman dengan teori panas dingin ya tinggal campurkan jahe aja. Ya. Gampang. Nggak usah berantem. Ya. Karena kita ya tujuannya ya bagaimana orang bisa sehat gitu aja. Dengan mudah dan murah. Makanya saya itu sangat, kenapa saya getol banget menyampaikan, karena pedoman saya namanya pengobatan itu ya kalau bisa mah gratis. Ya, supaya jadi amal jariahnya kita. Kalau bisa mah ngasih herbalnya gratis, kan bisa. Tapi kalau tidak, jangan bebankan pasien dengan herbal yang Anda berikan.
Kasihan sama mereka. Udah sakit dimintain duit. Betul? Ini pesan moral aja. Sehingga apa? Ya, Anda harus dapatkan. Kalau berpikir itu ketika ketemu, ini kan sebagai terapis ya, tahu. Ketika ketemu pasien itu Anda juga berpikir apa amal baik yang saya bisa lakukan pada orang ini gitu loh. Bukan memandang pasien itu sebagai customer, konsumen. Nah, itu kan dunia barat begitu. Maka dibisniskan semua. Gak gitu. Kalau ada ilmunya ajarin. Nah aja. Ya, seperti itu. Ya. Sehingga nanti apa? Ya Anda kan bahagia karena Allah terus kasih ilmu untuk Anda. Terus kalian. Makanya kalau lihat di feed saya di Instagram itu hampir ada jualan gitu. Ya. Banyak yang nawarin saya ini endorse segala macam, paid promo macam-macam itu. Kalau di rankingin itu sekali posting bisa 5 juta gitu. Konten. Jadi emang saya nggak mau. Saya mau bagi-bagi aja. Nah, makanya kalau Anda ya lulus sekalian teman-teman persiapkan diri Anda. Kayak sekarang Masya Allah saya sebutin Ustaz Katur gitu ya. Dan kedua kan sekarang ketimpaan pasien dari saya. Saya kasih beliau pasien yang susah-susah. Kemarin hidrosefalus. Bokam sama beliau, Masya Allah bismillah ternyata membaik. Lingkar kepalanya mengecil coba. Gitu. Ada juga yang retinoblastoma. Itu tumor mata yang termasuk kategori tumor ganas. Semoga kesehatan. Dan sekarang kata beliau, bosan 2 hari saya ketemu beliau itu membaik. Nah kita membutuhkan orang-orang yang kalau memang suka dengan terapi, yang menjadi terapis, menjadi pembekam atau herbalis, bergabung di PB soalnya silakan. Tapi kalau yang saya nggak mau dunia itu, saya mau dunia yang lain. Dunia apa? Dunia nutrisi pangan yang sehat. Silakan. Kerjasama tuh, ajarin ilmunya. Ya, kayak saya ada ngajarin tentang bagaimana bikin ekoenzim, klasik enzim. Itu ternyata dapat lagi ilmu baru. Ada sudah saya share di Instagram kalau mau lihat itu bagaimana ternyata buah-buahan itu sekalian masukkan dalam air, campurin gula merah, campurkan sedikit dengan beberapa jenis ketela ya sebagai patogennya itu ternyata bisa menciptakan atau membuat cairan probiotik yang cukup baik. Sudah ada di feed, tinggal dibaca. Padahal kalau Anda tahu, mungkin di Pasar Johan, Jakarta, di Keramat Jati, itu buah itu pakai traktor buangnya saben hari. Kalau itu dipakai, Masya Allah, betapa sehat. Dipakai buat apa? Buat bikin enzim itu. Masya Allah, luar biasa yang terusnya. Ya. Tadi ya, jadi dunia kesehatan yang saya pelajari dulu ya, Dr. Ali Ridho juga dan teman-teman yang lain itu, kita hampir-hampir nggak diajari ilmu nutrisi. Diajarin. Sehingga apa? Sakit ini obatnya ini. Salah nggak? Ya nggak salah, kan teorinya begitu, mau diapain? Tujuannya apa? Kita lihat aja. Kalau tujuannya untuk ngobatin orang, menyehatkan orang bisa sembuh dan bebas dari penyakit, ayolah. Tapi kalau tujuannya sekedar untuk mencari untung, ngapain? Ya. Dan banyak dulu sekalian ya. Mungkin Anda yang sempat lihat postingan saya tentang ini ya. Lupa. Kalau saya gede. Ini kan sebenarnya makanan makanan di Sumatera Utara. Namanya ita-ita. Ya ita-ita itu beras mentah, Anda rendam sejam 2 jam beras organik gitu ya. Kalau Anda keringkan, kalau Anda tumbuk gitu, ya bunyi tumbuknya terserah masing-masing ya. Bunyi tumbuk saya. Hancur gitu kan sampai agak-agak sedikit nggak perlu halus banget ya. Anda masukkan dalam satu mangkok beras itu. Ya, lalu Anda siapkan satu mangkok lagi isinya kelapa parut. Ya, satu mangkok lagi Anda siapkan gula aren. Ya, gula aren atau gula kelapa. Kelapanya sama berasnya iya, tapi kalau gula aren sesuaikan saja. Bisa Anda pakai kurma juga boleh, madu juga boleh. Sebenarnya ada videonya situ aja biasanya. Jadi nanti itu dicampurin semua, ya, campurin semua. Ini saya tadi sering
masjid apa ini Surabaya Jembatan. begitu Pak ya. Sama nggak apa ya? Tadi banyak yang putus. Ini bahas gini-gini aja. Jadi memang masyarakat terus kan, mari kita ambil peluang amal kebaikan ini gitu. Karena masyarakat itu sudah pengen apa nih solusi-solusi kesehatan gitu kan, yang mereka bisa dapatkan. Nggak ketemu nih, ya sudah lah. Jadi tadi ya. Masaknya? Hah? Belum masaknya, cara masaknya. Enggak usah dimasak, itu berasnya mentah Pak. Itu beras mentah, direndam bentar, ya, sejam 2 jam lah gitu, nanti agak lembut sedikit, lalu ada tumbuk ukuran 1 mangkok gitu. Ini sebenarnya nanti kan jadi kayak begini nanti itu. Prosesnya gampang banget. Keringkan itu. Ya beras nanti diituin, di mana di, ya 1 mangkok nih beras udah ditumbuk, semangkok lagi kelapa parut, ya. Nah semangkok lagi yang disiapkan gula merah, gula aren. Jangan gula merah pasar ya, gula aren. Karena kalau gula merah biasa udah campur gula biasa juga. Ya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, gula secukupnya. Jadi nanti si itunya kelapa sama beras tadi ada campur dalam 1 baskom, aduk pakai tangan sendiri. Ya. Campurkan lagi dengan gula arennya tadi secukupnya sehingga dia terasa manis. Itu bisa ditambahkan dengan mau tambah ikan boleh, mau tambah apa. Itu sehat banget. Masya Allah. Dan kalau dimakan itu kalau Anda lihat ya kandungannya kan protein ada. Kelapa kan protein. Karbohidrat dapat dari mana? Dari beras. Serat, kelapa ada serat. Gitu. Vitamin, mineral semua ada di situ. Ya. Itu makan kepal-kepal gini Pak, Anda makan 2-3 kepal aja kenyang itu penuh perut. Dan dapat powernya, dan itu bisa ditambahkan dengan ikan-ikan kecil, atau bisa campurkan juga di situ, dan itu sama kekuatannya ibarat kata dengan orang makan nasi biasa. Ikannya apa? Kurma boleh. Anda makan siang pakai itu ya cukup sangat-sangat powerful ke badan. Ya, ita-ita. Namanya ita-ita. Ya gitu. Rasanya boleh di blender nggak? Pakai blender boleh. Boleh tapi jangan terlalu halus. Karena kalau terlalu halus nanti mulut kita nggak punya. Kita butuh punyahan. Nah, lalu baru sekalian. Jadi kalau kita lihat waktu ini sudah mau habis ya. Maka ada 2 yang saya sampaikan di sini sebenarnya. Ya. Pertama tadi cerita tentang fermented. Fermented itu cerita tentang probiotik, bakteri-bakteri semua lain. Prebiotik makanannya. Bakteri, ya, bakteri hidup yang kalau Anda baca itu probiotik itu makanannya itu prebiotik. Maka prebiotik ketemu probiotik namanya simbiotik. Ya, jadi sekarang kalau Anda mau ngambil peran dalam ilmu ini, maka ciptakanlah makanan-makanan, buatlah makanan-makanan yang mengandung 2 hal ini. Ya, yang kita sebut sebagai simbiotik. Ya. Jadi kalau simbiotik itu apa ya? Contoh sederhana itu simbiotik itu apa? Kurma sama tempe. Kurmanya probiotik, prebiotik, tempenya probiotik. Itu Pak Bu, Masya Allah ya. Terus lagi bos sekalian, ini cara yang sampai kita tadi ada bicara tentang leaky gut segala macam. Leaky gut itu paling mudah Anda perbaiki dengan apa? Rempah. Ya. Bisa kan rempah, macam-macam, ada kapulak, ada congkeh, ada kunyit, ada segala macam. Coba mulai disiplinkan tubuh Anda itu ada masuk rempah tiap hari. Itu rahasia saudara. Sebabnya di India, ya kabar yang pernah saya baca sebuah buku ya, ada yang dokter itu mengatakan India itu angka dimensianya paling rendah di dunia. Katanya begitu kata dokter. Kenapa? Karena ternyata emang tingkat konsumsi kunyit kan tinggi banget di sana. Mereka sebutnya masalah. Masalah itu rempah. Apapun makanannya dikasih masalah. Ya, bahkan ada satu makanan sana yang masalah dosa.
Kayak gorengan kayak begini tapi penuh dengan bumbu. Nah gitu. Apalagi ya, Anda kalau sudah ngerti ilmu ini ya, roti itu mana jenis-jenisnya besar. Roti yang paling baik itu ya, yang paling ujung sebelah kanan namanya sourdough. Itu roti kalau saya lempar ke muka akan sakit, keras dan padat. Ya. Itu masih full dengan, dan dia dibuat dari fermented grain, jadi biji-bijian yang difermented. Bagus sekali itu buat pencernaan. Ya, itu ya, kalau saran-saran itu Anda berikan, dan Anda yang nggak terapis ya, mulai memperbaiki pola-pola makan, termasuk ada air tadi segala macam tadi, dia kan balik sendiri sistemnya. Ya, apalagi ditambahkan dengan detoksifikasi yang paling baik ya, seperti puasa sunnah, Senin Kamis, kayak mulbit ya, atau puasa sunnah yang lain. Tambah lagi dengan dibersihkan itu darah-darah tadi dengan berbuka. Masya Allah, bismillah. Jadi dibilang hidup saya itu mudah nggak? Mudah banget, murah sekali. Ya, asal ngerti konsepnya. Ya, maka tadi saya sampaikan, kalau mungkin bahasa Quran itu falian durin insana ila ta'ami. Berarti kan apa yang mengenai nasobab dan masobab. Ya, disuruh perhatiin gitu sama Allah. Ya, termasuk yang apa tanda-tanda orang-orang yang pencernaannya bermasalah? Banyak. Sering lemes, ya, sering alergian, sering lupaan, ya, sering ngantukan. Itu tanda, itu bukan apa ya? Tubuh itu kan memberikan sign, ya, sign. Jadi ketika yang dimakan itu sudah bukan lagi kebutuhan, tapi cuma sekedar keinginan lidah, bersiaplah benar-benar. Boleh nggak makan gorengan? Ya nggak ada yang larang, boleh. Tapi porsi dikurangi lah. Ya, soto misalkan. Kalau Anda pengen makan soto sehat nggak? Uangnya jelas sehat. Kalau nggak pakai penyedap, ya kan bumbu semua tuh. Ya, kalau saya biasa makan soto tuh, pertama saya akan cari soto ayam kampung. Yang kedua, kalau saya makan soto biasanya isinya wah, toge, sama ayamnya, sama saya kasih sambal. Kalau saya memang butuh karbo sedikit, saya akan tambahkan sedikit saja nasi, paling sendok 2 sendok, sedikit aja. Sekarang kan soto isinya nasi sedikit. Jadi pagi sampai malam isi badannya karbo lagi, ngantuk kan? Pasti ngantuk gitu. Yang sehat siapa? Ayam kampung. Kenapa ayam kampung sehat? Karena dia makan bekatulnya, sekapnya dia makan. Manusia makan karbonya, kan gitu. Ya. Ayam kampung yang benar-benar kampung ya. Karena beberapa kampung ayam kampung juga sekarang mulai dikasih pakan. Dulu aja kampung, bentuknya kampung. Berarti ya, Anda lihat gak ibu saya? Maaf ya, kalau Bapak Ibu lihat truk-truk yang bawa ayam tuh, ayam potong, lihat wajah ayam-ayam itu. Beneran? Ngomso gitu, stres. Betul kan? Loh, kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, kita pakai konsep good food is good mood, ya selesai sudah. Gimana mau dapat mood? Yang dimakan benda stres semua. Gitu loh. Ya, jadi semakin ya banyak makanan-makanan fresh yang kita makan, ada air pagi ya, ada probiotik, prebiotik, simbiotik, semakin senang dia, jadi jangan khawatir gitu loh. Kayak misalkan sekarang ini bawa semprotan. Jadi malam nginep di hotel. Judulnya sih hand sanitizer, tapi isinya kan bakteri. Nama hotel ya semprotin, biar banyak bakteri di situ. Karena emang kejadian sekarang ini berubah, atau mungkin virus itu gampang nyerang atau bakteri gampang nyerang karena keseimbangan alam. Itu aja. Bakteri yang di tanah itu diracuni, teman-teman. Yang di badan kita diracuni juga. Makanan yang dimakan tidak menguatkan imun, justru malah melemahkan imun. Ya. Jadi
Ya simpel sebenarnya kalau mau memperbaikinya. Ya, jadi kalau saya sering bilang harusnya orang-orang yang di samping akan nggak pakai masker itu didenda, yang makan nggak sehat juga harus didenda. Karena carrier mereka. Iya kan, coba pikir, carrier loh. Ya, bawa, ya dia gampang banget ya kebuka pintunya gitu, kebuka pintu virus apa segala macam gitu ya. Terakhir mungkin ya, jadi kalau kita bicara tadi ya simpulannya itu ya, tadi kalau bicara air kaji maka dia air kaji itu kira-kira apa? Prebiotik atau probiotik? Prebiotik. Saya lupa namanya kalau nggak oligofruktosakarida apa gitu, saya lupa. Pokoknya yang kurang sakarida, karbohidrat. Dan banyak jenis-jenis prebiotik lain yang juga baik ya. Tadi ada pisang, mungkin ada bawang putih dan semua jenis spices. Saya sih lebih suka mengkategorikannya prebiotik. Ya. Dan contoh probiotiknya apa? Yogurt misalkan. Tapi yogurt kita bukan karakter yang peminum, karena yogurt ini kan pertama kali di Bulgaria misalkan. Jadi cocoknya buat orang-orang sana. Jadi kalau kita mau orang Indonesia mau makan probiotik, ya probiotik lokal kita utamakan dulu. Tapi tempe ya, ataupun makanan-makanan fermentasi yang lain. Yang kefir juga, saya juga belum banyak yang buat makanan-makanan fermentasi atau mungkin susu fermentasi yang dibuat dari susu kambing. Masih belum banyak yang buat. Karena kalau bicara yogurt, kefir gitu kan kebanyakan dari susu sapi. Dan kalau ditarik lagi ke belakang, sapinya makan apa? Ya kan? Karena sapi di New Zealand, mereka sapi yang makan alami, makan rumput, makan apa. Tapi kalau di sapi ternak, ada pakan segala macam, ya udah lah. Pasti ada keseimbangan bakteri yang ada pada tubuh sapi. Gitu. Jadi kalau boleh saya katakan ya PR kita itu panjang ke depan. Saya katakan tadi kan, kalau punya rezeki lebih, beli tanah, tinggal di situ, berkebun di situ, beternak di situ, berladang di situ, makan dari hasil tanah sendiri. Paling bagus. Saya kemarin ketemu orang kayak begitu di Malang. Ya, dia ada satu lahan 1 hektar dia beli, mungkin masih murah gitu ya, yang dia beli itu. Dia beternak dan berladang di situ. Nanam buah-buahan, sayur-sayuran. Belajar dari mana? YouTube. Gitu. Ya, ada yang pernah lihat? Pernah saya posting sekali itu ada pohon kelapanya itu pendek-pendek banget. Bisa diambil. Dan dia punya ternak-ternak gitu kan. Ya, begitu harusnya ya. Kalau punya, jadi akhirnya keluarga itu punya ketahanan pangan sendiri, kunci itu. Ketahanan pangan. Ya. Baik, saya kira mungkin cukup yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan pada Profesor karena juga waktu sudah habis dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Dr. Zainal Akbar yang telah menyampaikan materinya. Dari materi yang tadi disampaikan beliau, ada beberapa yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Contoh misalnya buah beserta rasanya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kondisi paling lemah adalah pengaruh stres. Kondisi paling lemah adalah pengaruh stres. Seperti tadi ya, orang kurang duit, kebutuhannya banyak kan stres ini. Nah itu bisa melemah imunitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bersahabat dengan makhluk lain seperti jenis virus. Yang berikutnya adalah bikin air tajin itu baiknya dengan beras organik, jangan beras biasa karena banyak kandungan logam berat. Yang kelima, riset hamil yang normal itu faktanya atau berdasarkan yang pengamatan tadi ya, mungkin penelitian ya, itu bayinya ternyata lebih sehat. Kemudian
pesan dari beliau berkali-kali tadi disampaikan, kembali ke alam, kembali ke alam. Berikutnya, bakteri kuncinya jangan dibunuh, tapi bersahabatlah. Yang berikutnya adalah manfaat teknik, bahwa bayi ketika lahir melalui jalan lahir dari ibunya itu ternyata membawa bakteri. Nah, kurma ini adalah buat makanan untuk bakteri tersebut. Kemudian kurma itu mengandung resisten starch. Berikutnya adalah jika pakai teknik masalah penjelasan sindrom pun, bahan baku harus sumber yang masih utuh, ya, agar zatnya tidak rusak. Berikutnya adalah yang lupa bagi seorang terapis adalah jarangnya mereka ini tidak menyampaikan bab masalah zat gizi atau ilmu nutrisi. Yang berikutnya adalah herbal tidak bekerja jika kondisi tubuhnya kurang air, kurang asupan atau kurang air, intinya kurang basah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa makan itu tujuannya untuk hanya sekedar memberikan hak tubuh, ya, bukan untuk yang lain, apalagi makan secara berlebihan. Berikutnya adalah orang dulu makan tepung dari singkong. Kemudian yang ke-15, prinsip jika usus sudah baik maka imunitas akan membaik. Yang ke-17, cari ikan yang belum diternak, yang masih alaminya. Kemudian air tajin ini ya, ketika diminum pagi dan petang nanti bisa dirasakan efeknya. Kemudian untuk bahan pembuatan air tajin ini pilih yang masih coklat, artinya kulit arinya itu masih nempel di berasnya. Kemudian cara pembuatannya ya, yang bisa saya tangkap tadi, beras mentah ya, itu direndam 1 jam terus ditumbuk. Nanti 1 mangkok beras, 1 mangkok kelapa, gula secukupnya dan ditaruh baskom. Nanti diaduk pakai tangan sendiri ya, pakai tangan sendiri, jangan pakai alat yang lain. Bisa dicampur dengan ikan, daging dan seterusnya. Nah, ini ada catatan, boleh di blender tapi kurang bagus karena kurang bisa dikunyah oleh gigi di mulut kita. Ciri-ciri kelemahan sistem cerna ini malesan, ngantukan, cukup lelah, stres dan seterusnya. Makanan-makanan yang fresh, nah ini penting ya, sebagai probiotik ya, dan lain-lain. Maka bakteri dalam tanah itu, ini masalahnya ya, banyak bakteri dari tanah itu diracuni, juga dalam tubuh kita juga banyak diracuni. Maka prinsipnya adalah kembali ke alam, itu adalah solusi. Dari kesimpulan tadi bahwa pentingnya penggunaan probiotik dan prebiotik. Demikian kesimpulan dari saya sebagai moderator. Baik, saya buka pertanyaan. Ya. Ikhwan 1, akhwat 1. Silakan dari Ikhwan dulu. Panitia mohon bantu untuk memberikan menyebutkan nama, kemudian asal. Kalau dari pencap orang. Pertanyaan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Uriman dari Pencap Negara. Mungkin ada satu pertanyaan tadi pas saya ngupload ke Facebook, ada yang tolong tanyakan ke dokter gitu apa tadi, mau nggak mau ada katanya. Yang pertama, kalau saya termasuk orang yang menikmati tajin, tapi kan tajinnya bikinnya dulu pada sekali, bikin nasinya untuk kita sekeluarga.
Sementara kalau kita untuk kita sendiri pakainya berapa sendok beras, kemudian airnya berapa gelas, kemudian dipanaskan di api sampai berapa menit. Itu pertanyaan dari saya pribadi, karena banyak sekali teman-teman yang datang ke tempat saya yang ternyata kebanyakan sakitnya sakit lambung. Terakhir kemarin malah saya sedikit kena COVID kalau ya, karena dia seminggu yang lalu sembuh, kemarin kabari lagi lambungku kumat meneh sampai kepalanya kalau pada saatnya geliang-geliang. Kemudian pertanyaan dari seorang ibu, beliau berkali-kali datang ke tempat saya, keluhannya sudah 7 tahun menikah belum dikaruniai anak. Resepnya beliau ingin dijawab langsung oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Linda dari Jepara. Pertanyaannya, kalau tadi pembuatan air tajin, bagaimana bila dikonsumsi oleh penderita diabetes? Apakah ini akan berpengaruh? Terus yang pertanyaan kedua, ini tadi kan kalau kita mau sehat berteman ya, bersahabat dengan bakteri kita kasih makan. Kalau kita, ini pemikiran saya secara awam ya, kalau bakteri kita kasih makan itu kan semakin, menurut saya semakin banyak gitu. Nah ini gimana Ustadz? Apa dia nggak lebih berkembang ya di dalam tubuh gitu? Terus ini tadi Ibu bertanya, sekalian, alhamdulillah Ibu ada sedikit ujian dengan diabetes. Jadi sering kentut, apakah ini termasuk ke diabetesnya yang mungkin memang sudah bertahun-tahun ya, sudah lama ya, kadang naik, kadang normal, kadang juga drop. Nah ini memang kami sebagai keluarga agak sedikit kesulitan untuk istilahnya membantu mengontrol diabetes Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jawab, bisa dijawab. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Budiman, bagaimana proses pendinginan air tajin, terusan dosisnya, beserta dosisnya misalnya air berapa dan seterusnya. Kemudian mewakili dari Ibu lewat Bapak Budiman, 7 tahun sudah menikah, tapi belum juga punya keturunan. Bagaimana caranya? Kemudian dari Bu Linda Jepara, bagaimana bila dikonsumsi oleh air tajin tadi, dikonsumsi oleh penderita diabetes. Yang kedua adalah bakteri jika dikasih makan niscaya akan berkembang biak. Ini bagaimana dengan kondisi dalam tubuhnya ketika terjadi seperti itu. Yang ketiga, itu tetap cacat. Itu tetap catat. Monggo. Baik, bismillah. Ya ini tadi ada yang tadi saya mau tunjukin apa tuh namanya? Kita itu ya. Baru ketemu anggota. Yaitu apa namanya itu berasnya ya, itu kelapanya atau gula merahnya. Jadi campurin aja semua gitu, aduk-aduk, pakai tangan sini. Jorok nggak? Jorok yang makan saya ngapain juga jorok? Makan diri sendiri, bakteri-bakteri saya. Ya, kecuali buat orang lain cerita.
kali makan atau pagi siang sore? Bisa dimasukin ke kulkas. Oh gitu ya. Bisa. Kenyang banget Pak. Makan 3 bulatan gitu aja tuh. Powerful. Kalau diproses panggang, Hah? ada manfaatnya juga. Apa? Misalkan dipanggang. Panggang tergantung berapa panasnya ya. Kalau nggak panas-panas banget cuma di oven biasa nggak masalah. Asalkan karena kan dia enzim yang gitu kan kalau terlalu panas ya. Ya ambil kalau kami jadinya kami. Itu berarti kalau makanan Jawa yang wajib kletik itu Pak ya? Wajib. Iya wajib kletik. Pakai minyak nggak itu? Enggak, itu cuma Saya nggak tahu kalau wajib. Kabarnya pasti pada minumnya beras ketan. Ya boleh aja. Kalau dimakan kotak-kotak gitu. Giginya copot gitu dulu. Ya pokoknya usahakan jangan ada gula pasir, jangan ada minyak gitu aja. Jadi gulanya kita ambil dari sumber gula-gula yang alami. Nanti kan tadi misalkan 1 mangkok lagi Anda campurkan dengan misalkan ikan kukus yang dicincang juga boleh. Boleh juga. Jadi itu toppingnya bisa banyak ya. Toppingnya bisa banyak dan rasanya enak ya. Enak. Nah ini yang tadi ada yang nanya tentang apa namanya air tajin. Ini air tajinnya segini apinya Pak. Kecil, paling kecil banget. Kecil banget karena kalau gede-gede dia rusak. Anaknya harus pakai itu dok. Nah, jadi api itu aja. Nah ini teknik yang fenomenal itu. Hah? Pakai kompor apa? Kompornya saya lupa lah mereknya. Sekarang berat jogging ini kok. Masalahnya katanya kalau pakai panci aluminium beda. Ya usahakan ya panci. Pokoknya yang pertama jangan rice cooker. Kalau bisa mah yang apa panci kaca atau apa kaca lah yang tahan panas. Aluminium ya lumayan lah, nggak apa-apa lumayan lah. Kalau bisa mah dapat panci yang mana lihat lebih bagus. Iya itu. Apinya segitu lah kalau dia kebayangnya. Takarannya berapa? Kalau saya bikin itu segitu, itu kita 2 sendok makan berasnya. Airnya mungkin 2 gelasan ya, 2 gelas, 3 gelas itu sampai dia kental aja. Sampai dia kental dan berasnya itu jadi setengah. Biasanya para haters-hatersnya saya gitu. Soalnya Ustaz Gatul ngomong dulu melarang makan nasi, sekarang makan air tajin. Banyak yang begitu sekarang. Saya sebenarnya bukan melarang kalau nasi putih yang di pasaran iya Pak. Karena kalau dokter Sinya tuh pun bilang itu produk mati gitu. Miskin enzim, miskin mineral, tinggi karbo, belum lagi logam berat. Tapi saya tidak mengatakan berarti kita nggak perlu makan karbo, enggak. Saya katakan tetap makan karbo. Karena karbo dibutuhkan bahkan untuk pembentukan hormon. Ya jadi ibu-ibu jangan nggak makan karbo, tapi karbonya cari karbo yang sehat. Banyak pilihannya. Ya, usahakan yang tidak terkontaminasi. Ya, jadi kurang lebih kayak begitu ya bikinnya ya, simpel sebenarnya. Kalau saya biasanya kadang-kadang saya campur dengan bahkan itu saya campur madu. Ya, bagi anda yang suka agak-agak hangat rasanya, mungkin bisa campurkan dengan air jahe sedikit kalau salah. Ya. Coba aja lihat pasien-pasien atau mungkin penderita yang hubungan sama pencernaan dikasih itu tuh masya Allah, dia seimbang lagi sebenarnya itunya asam lambung ini. Karena memang tujuan kita bukan untuk menyetop, bukan untuk menetralkan, kita tetap butuh asam lambung. Cuma dia lagi nggak stabil gitu. Nah, jadi kalau lihat dari sisi mungkin yang lebih dalam lagi, maka sebenarnya kan isinya mineral. Ya, mineral. Maka ya kalau pakai konsep mineral, vitamin, enzim sebenarnya memperbaiki orang-orang yang asam lambung bermasalah itu ya sudah. Berikan saja vitamin mineral sebanyak mungkin ke apa yang mereka konsumsi tiap hari. Artinya apa? Kalau apa yang mereka makan tuh usahakan ada rempah-rempah rimpangnya gitu aja. Dan itu cepat sekali. Saya pribadi melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang sangat-sangat signifikan ya, pada orang-orang yang mengalami masalah pencernaan. Seperti itu. Terjawab ya? Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentang
Kalau dikasih makan bakteri makin banyak, iya. Pertanyaannya, ya keseimbangan itu yang menarik loh sekarang. Keseimbangan bakteri baik sama bakteri tidak baik lah mungkin bahasa kita itu sebenarnya sudah dibuat Allah yang menciptakan. Jadi kita mau makan sebanyak apapun makanan buat bakteri tadi, ya keseimbangan itu akan tetap stabil kecuali memang Anda hidup pada lingkungan yang super bersih. Super bersih ya. Di ruangan ini kira-kira ada itu nggak ada polusi nggak? Lah ibu dekat AC, ya kan? Freon, ya itu kan polusi, ya. Tempat seperti banyak virus kuman nggak banyak. Anda punya virus, punya kuman. Kita semua sekarang menembakkan nih sebenarnya. Sekarang lagi perang-perangan, ya kan? Nggak bisa dinafikan. Siapa yang bertahan? Yang kuat apa? Yang kuat antibodinya. Ya. Jadi kalau dikasih makan, berarti kalau saya makan misalkan probiotik terus dalam jumlah tidak berlebihan, nggak masalah. Yang pertama itu. Kalau saya kasih makan mereka terus, sekarang saya tanya ke ibu, jujur aja lah ke teman-teman semua. Kita tuh hari-hari kita lebih banyak healthy food atau unhealthy food? Coba. Udahlah, jangan usah berpikir, nanti saya banyak bakteri, nggak usah. Orang banyak yang nggak sehat yang kita makan. Ya. Belum cerita mengatakan air. Jadi kita tuh kadang-kadang justru malah satu sisi kita terlalu steril gitu loh, ketakutan. Sisi lain kita juga nggak ngerti konsepnya. Contoh misalkan begini, ada yang lihat postingan saya kemarin lagi nyuci baju di sungai. Udah lihat? Terlalu nggak lihat, sudah saya hapus postingannya. Karena antara komen sama yang mau dituju nyambung. Dokter itu pakai sabun nggak nyuci? Bayar nggak? Kayak gitulah, gitu kan? Akhirnya saya hapus. Itu air sungai saya minum langsung. Kamu saya minum. Ada saya sakit nggak? Alhamdulillah nggak ada. Karena emang air bersih. Ada batunya, ada tanahnya di gunung. Kita juga saya nyuci itu sebenarnya pencitraan doang sih. Gaya-gaya doang. Saya pikir apa nih saya bisa ngomong. Sebenarnya bukan syarat menyucinya. Wah dokter ini ahli, saya titip cucian dong. Jadi bahan yang di semua. Jadi dia tuh ketika sesuatu yang bersifat alami, ya nggak masalah loh. Kalau Anda pernah naik gunung, saya pernah naik gunung terakhir gunung Semeru. Ya gunung Semeru. Salah. Sebelum naik gunung itu kan ada satu danau. Danau Bolong. Airnya diminum nggak? Dimasak nggak? Enak kan? Ya. Saya akhirnya naik gunung. Malam-malam tuh kan anak-anak kan. Tapi akhirnya waktu naik sekitar 15 menit saya putuskan turun. Kesel. Bisa menggara semua. Habis Ranu Kumbolo kan Ranu Pani, tempat kumpul-kumpul. Pokoknya yang sebelum naik lah. Bukan, ada satu kawasan Padang itu loh. Ya. Ranu Pani beneran kan ya. Ini gunung, habis itu base camp. Base camp tuh udah gak ada air lagi situ tuh. Tempat tenda-tenda banyak-banyak yang jalan naik gunung. Nah, turun di situ kan baru kumpul loh. Ingat saya begitu. Nah singkat cerita, saya nggak cerita itunya, saya cerita airnya itu saya minum. Minumnya biasa aja, karena memang ada pencemaran di situ gitu loh. Ya kalau kita tuh betul-betul makan yang sehat, minum yang sehat. Sebenarnya bahkan air mentah pun sebenarnya kalau airnya bagus kalau saya dimasak. Dan konsep minum air itu sebenarnya nggak boleh dimasak, mati bakterinya. Asli begitu. Ya, maka ketika Anda membiasakan tiap hari minum air dalam kemasan, kan nggak ada bakteri. Iya kan? Gak sehat sebenarnya. Gak kenalan kita sama makhluk-makhluk itu. Ya, jadi bagaimana cara kita minum? Kalau air sumur Anda layak minum, ya udah di treatment aja. Sekarang kan banyak tuh water treatment. Ya, nggak usah dimasak, nggak usah dipanaskan karena mati dia. Ya. Nah itu gunung itu saya nggak jadi naik. Kembali ke gunung. Kenapa saya nggak jadi naik? Waktu naik itu kan tinggi banget, Masya Allah. 45 derajat itu. Orangnya itu merangkak-rangkak. Tiba-tiba saya mikir, kalau saya mati di sini, nggak keren banget.
mati oleh gunung. Mati itu lagi ngisi kajian. Mikir gitu. Lagi sholat. Ini saya bukan mengejek, maksudnya mengejek teman-teman nenek gunung, silakan aja sih. Tapi ini buat saya pribadi. Kok mati di sini gitu. Maka kalau cari olahraga gitu tuh, ya bagus, silakan berikhlas, oke lah. Tapi jangan menantang mau gitu. Ya, saya mikirnya gitu loh. Ya kalau mulai yang biasa-biasa aja lah. Saya konyol mati kalau saya. Coba niatnya apa? Misalkan. Ya, tapi terserah masing-masing, mungkin mau ngapa-ngapain di atas gunung silakan. Ya, mungkin kelas silakan aja. Tapi ya cari lebih yang menyenangkan lah matinya itu. Hari saya turun. Lagi sholat, lagi zikir, lagi ikut kajian, lagi baca Quran. Menurut saya lebih indah mati. Jadi yang punya hobi-hobi naik gunung, silakan aja. Ya, cuman saya nggak tahu niatnya apa. Kalau cuma sekedar mandala buri ciptaan Allah, ya dari jauh juga kelihatan sih. Jangan marah ya. Ada orang yang perutnya bermasalah tuh baperan. Baperan tuh bukan apa ya, bukan hal yang sederhana loh itu. Itu salah satu tanda bahwa bakteri kita tuh bermasalah. Serius. Nah kalau Anda ketemu dengan orang yang baperan, coba pertama perbaiki makanannya. Coba kasih dia ya madu, kurma, sayur, buah, termasuk rempah-rempah. Nanti moodnya berbaiki sama dia. Serius. Ya. Seperti itu ya. Jadi nggak usah masalah. Nah terus yang mengenai itu tadi ya, hamil. Sama kalau kita belajar dari Al-Quran terus ya, maka Masya Allah sendiri sudah mengatakan bahwa istri kalian itu adalah ladang tempat bercocok tanam. Kan gitu. Bahasa Al-Quran gitu. Mau bercocok tanam gimana? Bibitnya rusak, tanahnya rusak. Ya. Bibit itu spermanya kan, maaf ya. Tanahnya itu tempat dia berkembang biak, itu ovariumnya. Bibit yang kedua itu sel telurnya. Sel telurnya rusak, sel telurnya bermasalah, spermanya bermasalah, ladangnya juga bermasalah. Lah mau gimana? Udah gitu, yang nanam marah-marah. Loh iya, orang yang bermasalah tadi kan saya katakan ya, perlu bermasalah, ini bermasalah, kan cenderungnya orangnya mood swing, nggak naik turun moodnya. Ya. Jadi kata kuncinya apa ya? Benerin itu dulu lah. Dengan cara apa? Puasa-puasa sunnah, ya buka, ya makan yang benar, berpanggil banyak, makan yang nggak sehat. Nanti bos yang ada lihat sedikit keajaibannya. Itu saya sudah saksikan itu. Dan bukan 1-2 orang. Kalau Anda pernah baca postingan saya sekitar 5 bulan yang lalu, itu saya tanya, berapa banyak dari Anda, bahkan ibu-ibu sekalian yang berhasil hamil dengan pola yang saya sampaikan ini? Itu Masya Allah yang komen ada sekitar 6.000 gitu. Kalau kita bicara data, itu data semua loh. Ya, kan sekarang kan data is the new currency. Kata orang itu. Data itu mata uang baru. Ya, jadi itu Bu, puasa ya. Misalnya intinya pola makan aja. Nah, baru masuk tuh misalkan apa makanan-makanan yang menguatkan sel telur, sel sperma, ya, menguatkan lambung. Nah, itu situ aja Mbak. Mainnya di situ. Ya, sudah tahu itu, ya. Maka dia akan terus sendiri insya Allah. Dan memang lihat, aku memang mengajarkan banyak hal ya. Saya bukan ahli agama, tapi saya mencoba mengambil kira-kira intinya apa gitu. Kalau lagi mau hamil, kalau sudah hamil, ya udah nggak usah banyak ngomong. Gitu. Ya, waktu Maryam alaihissalam ya, ibunya Nabi Isa, itu kan dia di mihrab tiba-tiba dapat aja rezeki gitu kan, ada buah dari langit yang Allah berikan kepada dia. Ya, dan memang wanita-wanita yang kalau sudah hamil banyak cenderung jadi ngomong itu. Ada kalau Anda baca kalau kita ad-dawa, ya Ibnu Qayyim itu ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya iman. 5 hal. 2 hal yaitu apa banyak makan sama banyak ngomong yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau lagi mau ada tujuan sesuatu yang kita mau kejar, misalkan mau hamil, gak usah banyak ngomong, dia banyak zikir aja. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika banyak orang yang bertanya pada beliau yang tentang ini itu, ada yang
ya saya punya bisnis sekarang mandek, banyak kata Imam Hasan Al-Basri apa? Beristighfarlah kalian, perbanyak istighfar. Saya belum punya keturunan, beristighfarlah kalian. Kita coba solusi Islami benar. Orang sudah menjaga lisannya, dia pun akan menjaga makanannya. Nah, itu. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan imannya. Yang seperti itu. Dan terus sekalian, udah habis. Nah, sedikit lah saya kasih pesan moral kepada Anda. Dan ini buat saya juga. Ya sekitar 2 hari yang lalu gitu kan. Ada perbincangan di salah satu grup saya. Grup keluarga lah. Saya ada subhanallah. Ya. Tiba-tiba ada yang live di situ. Gara-gara ada satu ucapan yang menurut yang satunya itu tidak pas. Ya, akhirnya live. Kalau mungkin itu hal-hal banyak hal seperti itu yang kita mungkin alami dan saksikan di berbagai timeline kehidupan kita ini. Tapi yang ada satu hal besar di situ sebenarnya kita bisa ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Anda atau kita nggak usah berpikir tentang hal-hal yang besar, cerita-cerita tentang visi yang besar. Kalau seandainya dengan diri kita sendiri saja kita tidak selesai. Apa maksudnya? Kita nggak bisa kontrol jiwa, perasaan, emosi hati kita. Ya. Kalau itu kita tidak bisa kontrol, tidak akan bisa kita berpikiran besar. You have to finish yourself first. Anda harus selesaikan dengan diri Anda dulu. Ya. Maka Nabi udah ngajarin sebenarnya. Nabi itu marah kalau urusan apa? Agama, titik, lain kan? Ya. Kalau kita bisa menyelesaikan dengan diri kita dulu, aman kita. Baru kita bisa, termasuk ya saya sempat di rapat PBI terakhir juga saya sampaikan kepada teman-teman di pusat dan sekarang di Pemda Jateng juga. Ya kalau PBI ini mau besar, atau kita punya sesuatu kita mau besarkan, kalau kitanya belum punya jiwa yang besar, belum selesai dengan diri kita, tidak akan bisa kita berpikir yang besar. Karena masalah dikit-dikit urusannya dengan ya, emosi, hal-hal yang tidak penting. Terlalu banyak hal-hal besar yang harus kita pikirkan. Tapi kalau kita sekarang sibuk dengan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, ya udah, tidak akan bisa kita berpikir besar. Di keorganisasian juga sama. Siapapun ketua yang akan terpilih nanti pasti tidak sempurna. Dan kalau kita mau cari salahnya dia, pasti banyak salahnya. Sekarang tugas kita apa? Apa yang bagus dari dia kuatkan, yang lemah kita kuatkan juga, saling bersinergi. Seperti Bukam Sinergi Aldo. Insyaallah. Keren kan? Gitu sekarang. Insyaallah ya. Jadi kalau filosofi udah kita dapat, jadi kita ini kan satu apa ya? Satu lokomotif gitu, satu gerbong. Ayo kita bareng-bareng jalan. Ya. Apalagi kita bicara tentang pengobatan, banyak teori-teori pengobatan, teori ini, teori segala macam, udah pakai aja. Niatnya untuk nolong orang, kan gitu. Orang itu bisa sehat, bisa sembuh dari penyakitnya dengan izin Allah kan gitu. Dengan gara-gara urusan ini bekam yang pakai sayap, bekam yang pakai tusuk segala macam berantem. Poinnya bukan di situ. Ya, musuh atau mungkin orang-orang ingin mengobrak abrik Islam ini itu jauh lebih banyak. Jadi jangan sampai kita rusak atau mungkin pecah gara-gara hal-hal seperti ini. Ya, maka itulah fungsinya leader. Punya pemimpin, terus bisa nyatukan itu semua, ya. Dan si anggota-anggotanya ya mengikhlaskan niatnya. PBI ya sebagai salah satu wadah ya, mungkin bagi yang belum tahu bapak ibu yang di sini ya mungkin bukan anggota atau pengurus ya wadah saja. Kita kumpul bareng-bareng untuk ya bagaimana menjadikan kami lebih baik ke depan, itu aja. Karena Allah. Nah juga sama juga tadi ya dalam bidang pengobatan kesehatan kamu. Ya, jangan pernah apa ya? Jangan sibuk dengan kelemahan atau kekurangan orang lain. Mari kita sibuk dengan kelemahan diri kita sendiri sehingga nanti kita sudah selesai dengan diri kita dan kita bisa duduk bareng, bicara bareng apa yang kita bisa selesaikan untuk negeri ini saat ini. Ya, salah satu keberhasilan di Cina misalkan maaf ya dalam bidang mengatasi virus ini ya adalah bagaimana dua pengobatan yang ada di sana bisa duduk bareng juga, masya Allah, indah banget.
Indonesia sebenarnya tidak kalah dengan itu, cuman dia belum banyak didudukan bareng gitu. Ya. Akhirnya apa? Ya keberkahan gak Allah. Berapa banyak profesor, dokter, orang pintar di negeri kita tidak selesai masalahnya. Kenapa? Kecerdasan yang ada justru malah tidak memberikan solusi. Ya. Kalau saya ngomong begini depan para orang-orang pintar, mungkin ya wah tajim ini wah banget, siurusan segala macam. Kayak gitulah ya. Kenapa tadi tidak dibarengi dengan ketawaduan? Karena nggak ada bab tentang adabul mufrad dalam pengobatan yang kita pelajari. Ya, termasuk juga pengobatan yang ada ini. Kita perlu belajar adab. Yang nggak suka saya banyak. Yang nggak suka bapak ibu ada. Sempurna Anda atau sesempurna kita apapun tetap ada yang nggak suka. Nah, filosofi udah sunah keluar kayak begitu. Ya. Termasuk saya juga sama. Tapi saya pikir saya ingin menyampaikan ini gitu kan. Teman-teman kita ambil peran itu. Ya. Bagaimana menyehatkan diri dan keluarga, kita tolong ya bantu. Negara Indonesia juga sama ya. Sekarang rumah sakit penuh, karya itu sekarang penuh. Ya. Betul kan? Gak bisa terima pasien dan guru-guru besar sekarang itu sebagian besar, Masya Allah, semoga Allah sehatkan, sembuhkan mereka, ada di ICU. Betul. Betapa banyak orang pintar, tapi saya katakan mungkin Allah belum kasih petunjuk dan keberkahannya. Dan saya masih bertebarannya orang-orang yang merasa dengan keilmuannya, dengan akunya, dengan ini segala macam, tidak ya sudah selesaikanlah dirimu sendiri. Allah. Ya, seperti itu. Tidak ada solusi sampai sekarang. Ya, mari kita belajar tawadu, dan saya ini bukan nasihat buat teman-teman, buat saya juga. Mulai kita belajar untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan teori kita yang menyembuhkan, bukan makanan kita yang mengobati, tapi Allah yang berkehendak. Di situ ada kebaikan, keberkahan. Betul sih. Kalau itu kita sudah dapatkan, maka Masya Allah kita akan ya jadi sosok yang mudah-mudahan humble ya. Humble itu rendah hati. Ya. Jangan merasa sudah cukup dan hebat dengan teori kita. Selalu merasa ya belum ada apa-apa. Ya, makanya ada yang bilang dokter sih selebgram, saya bilang saya tukang jamu kok. Gak ngerasa tukang jamu. Apa yang saya sampaikan sudah disampaikan mungkin dokter Lalili oleh teman-teman beberapa tahun yang lalu juga. Nah sekarang mumpung ada jalurnya udah tumpangin aja untuk kebaikan. Ya, nah yang punya klinik persiapkan kliniknya ya. Bantu orang yang nggak buka klinik udah belajar ilmu pengobatan untuk mengobati keluarga sendiri, nggak bisa, ada masalah. Saya kira begitu Bapak Moderator. Yang tadi hubungannya cukup lama, saya agak pegel juga dengan tadi. Tapi nggak apa-apa kita sekarang udah minum air putih. Karena air putih termasuk salah satu makanannya si bakteri tadi. Terutama air putih yang sehat. Saya kira mungkin itu sudah setengah 12 juga, cukup lah ya. Nanti habis ini juga ada bisa istirahat dan makan dulu. Habis itu kita akan musnah. Wallahul a'lam. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini, dan semoga bermanfaat dan semoga berkahi majelis kita ini, dan semoga Allah ampuni segala kesalahan kita di sini, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan hari ini yang menjadi tambahan ilmu untuk kita menyehatkan diri kita, keluarga kita semakin, dan kita semakin taat dan semakin